Halo teman-teman semua, Assalamualaikum, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Di sini saya akan membahas materi tentang transformasi geometri. Apa itu transformasi geometri? Transformasi geometri adalah sebuah perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal X, Y ke posisi lain X absen, Y absen. Selanjutnya, transformasi geometri terbagi atas 4 jenis. Yang pertama, translasi, yang kedua refleksi, yang ketiga rotasi, dan yang keempat dilatasi. Kini saya akan membahas contoh transformasi geometri dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Yang pertama, translasi atau pergeseran. Contohnya perpindahan atau pergeseran orang pada eskalator dan lift. Yang kedua, refleksi atau pencerminan. Contohnya penerapan pencerminan, misalnya pada saat kita bercermin. Pasti teman-teman semua pernah ya bercermin. Jarak benda dengan cermin sama dengan jarak cermin dengan bayangannya. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Contohnya roda sepeda, kipas angin, jarum jam, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Yang terakhir, dilatasi atau perkalian. Contohnya ketika kita mengembangkan sebuah balon, yang terjadi adalah yang semula tidak ada udara, kemudian ditiup sehingga balon menjadi besar. Di sini ada sifat-sifat transformasi geometri. Di sini translasi atau pergeseran. Sifatnya yaitu bangun yang digeser atau ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Yang kedua, bangun yang digeser atau ditranslasikan mengalami perubahan posisi. Kemudian refleksi atau pencerminan. Sifat yang pertama, benda yang direfleksikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Sifat yang kedua, jarak benda ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Kemudian rotasi atau perputaran. Sifat yang pertama, bangun yang diputar tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Sifat yang kedua, bangun yang diputar atau rotasi mengalami perubahan posisi. Yang terakhir, dilatasi atau perkalian. Di sini sifat yang pertama yaitu ciri khas suatu matriks rotasi adalah determinannya sama dengan 1. Sifat yang kedua yaitu 2 rotasi berturut-turut merupakan rotasi lagi dengan sudut putar sama dengan jumlah kedua sudut putar semula. Sifat yang ketiga yaitu pada suatu rotasi, setiap bangun tidak berubah bentuknya. Kemudian selanjutnya menemukan konsep translasi atau pergeseran. Coba teman-teman amati benda-benda yang bergerak di sekitar teman-teman ya. Benda-benda tersebut hanya berubah posisi tanpa mengubah bentuk dan ukuran. Sebagai contoh, kendaraan yang bergerak di jalan raya, pesawat terbang yang melintas di udara, bahkan diri kita sendiri yang bergerak kemana-mana saja. Nah, sekarang kita akan membahas pergerakan objek tersebut dengan pendekatan koordinat. Kita asumsikan bahwa pergerakan ke arah sumbu X positif adalah ke kanan, pergerakan ke arah sumbu X negatif adalah ke kiri, pergerakan ke arah sumbu Y positif adalah ke atas, dan pergerakan ke arah sumbu Y negatif adalah ke bawah. Nah, di sini perlu teman-teman ingat ya yang di sini. Selanjutnya, masalah 4.1. Titik A 4,-3 bergerak
ke kiri 6 langkah dan ke bawah 1 langkah. Kemudian dilanjutkan kembali bergerak ke kiri 3 langkah dan ke atas 3 langkah. Coba teman-teman sketsa pergerakan titik tersebut pada bidang koordinat kartesius. Sini ada penjelasannya. Bila masalah 4.1 disajikan dalam koordinat kartesius, maka diperoleh gambar sebagai berikut. Perhatikan gambar ya teman-teman. Di sini titik awalnya 4,3. Nah, di sini bergerak ke kiri 6 langkah di titik B dan bergerak lagi ke bawah 1 langkah di titik C. Di sini didapat C min 2 min 4. Di sini ini adalah pergeseran pertama ya teman-teman. Kemudian dari titik C bergerak ke kiri 3 langkah ke titik D, kemudian bergerak ke atas 3 langkah ke titik E, didapat E min 5, min 1. Nah, di sini ada keterangan dari gambar tadi. Pergeseran pertama, posisi awal titik adalah A 4,3. Kemudian bergerak ke kiri 6 langkah dan ke bawah 1 langkah, sehingga posisi berubah di koordinat C min 2 min 4. Hal ini berarti ini titik awalnya, ini tadi bergerak ini tadi bergerak ke kiri 6 langkah ya, dengan ke bawah 1 langkah, jadi min, kita jumlahkan didapat min 2 min 4. Selanjutnya pergeseran kedua, posisi sementara titik adalah C min 2 min 4 dan mengalami pergeseran selanjutnya, yaitu bergeser ke kiri 3 langkah dan ke atas 3 langkah, sehingga pada gambar tampak di posisi seperti yang tadi kita lihat pada gambar ya teman-teman. Jadi posisi akhir titik A 4,3 berada di titik E min 5, min 1. Selanjutnya konsep translasi. Titik A, X, Y ditranslasikan oleh TAB menghasilkan bayangan A absen, X absen, Y absen. Dapat ditulis dengan seperti ini ya teman-teman. AXY ditransformasikan TAB, didapat bayangan A absen, X absen, Y absen. Nah, di sini atau ini X absen, Y absen sama dengan AB ditambah X, Y. Kemudian kita lanjut ke contoh ya teman-teman. Titik A 2,3 ditranslasikan dengan matriks translasi T min 3,4. Tentukan bayangan A. Nah, di sini kita tulis, kita dapat titik A 2,3 ditransformasikan T min 3,4, didapat bayangan A absen, X absen, X absen, Y absen. X atau X absen, Y absen sama dengan min 3, 4 dijumlahkan dengan 2, 3 sama dengan didapat ini ya teman-teman, min 3 tambah 2 sama dengan min 1, 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi bayangan A adalah A absen min 1,7. Dan materi kita mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman. Selanjutnya
di pertemuan video berikutnya kita akan lanjut dengan materi refleksi. Jangan lupa nonton ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.